Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Suryani dari SMA Negeri 3 Palembang, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya akan wawancara sebagai bentuk tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang berbasis nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, Pak, kami dari calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Dalam hal ini kami diberikan tugas dalam alur merdeka yang kami lakukan, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Dalam hal ini kami diberikan tugas untuk berbincang ya, Ibu ya, berbincang dan berdiskusi dengan Bapak selaku pimpinan kami, kepala sekolah kami di instansi tempat kami bertugas, yaitu SMA Negeri 3 Palembang, dalam hal bagaimana Bapak menangani kasus dalam hal pengambilan keputusan Bapak berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, Pak, yang akan kami tanyakan mengenai pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, Pak, seperti itu. Mohon kesediaannya, Pak, untuk meluangkan waktu sekiranya 10-15 menit ya, Ibu ya. Mohon izin sebelumnya, Pak. Insyaallah, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin kita mulai untuk pertanyaan pertama, Pak. Dalam hal ini, dalam hal dilema etika dan juga bujukan moral, Pak, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin itu dapat mengidentifikasi sebuah kasus itu termasuk dalam bujukan moral ataupun dilema etika, Pak, seperti itu? Bingung juga pertanyaannya nih ya. Ya, kasus dilema etika ya. Dilema, baru dengar saya itu dilema etika. Ya, intinya bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah ini kan pasti kita lihat dulu. Kalau di dalam penyelesaiannya pastilah kita akan melihat kasus itu dulu seperti apa. Ya, bahasanya biasanya meneliti atau mengidentifikasi kasusnya itu dulu. Setelah tahu kasusnya, ya baru kita akan
mencoba untuk mencari apa namanya solusi begitu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan keduanya itu Pak, selama itu bagaimana Bapak menjelaskan tentang pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebuah masalah itu ya kadang-kadang memang benar mengandung unsur kebenaran ya. Sama-sama benar, sana menganggap benar, kita juga menganggap benar. Ya itu tadi kita dari awal tadi ya, dari kita mengidentifikasi, kemudian kita sudah tahu, lalu kita sudah memperkirakan solusinya tadi. Ya yang jelas kalau kasusnya itu adalah kasus apa namanya dilema etika, ada nilai kebenaran di dua sisi ya, kita harus mempertimbangkan untuk kepentingan. Iya, jangan sampai ada satu pihak yang sangat dirugikan. Mungkin seperti itu. Oke Pak, izin untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga ya Pak ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam penanganan kasus selama ini Pak? Kalau kita mengambil kasus di sekolah itu ya, misalnya kasus antara ya kasus siswa kan biasanya begitu. Kalau kasus guru sih jarang, ya, yang paling banyak kasus siswa. Yang jelas kalau kita dalam menangani kasus-kasus sesuai pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya yang berpedoman ya pedoman. Ya tentunya kita akan melihat aturan dulu. Jadi bermula pada kalau kita sudah tahu kasusnya, ya kita lihat aturan-aturan. Setelah kita aturan, kita juga sama faktanya kayak gitu. betul. Kita akan cari apa namanya bukti-buktinya tentang kasus itu. Mungkin perlu juga kayak klarifikasi juga. Ya, klarifikasi, kemudian juga data-data itu kan dikumpulkan tuh ya. Sama koordinasi mungkin Pak ya sama Ya, wakil-wakil yang jelas. atau sama. Kalau kasus siswa sih biasanya dimulai dari siswa itu kemudian masuk ke ranah BK, wakil kesiswaan, jadi kita koordinasi juga dengan BK kita dengan wakil yang berkompeten atau berkepentingan itu adalah wakil kesiswaan. Itu seperti itu. Baik Pak, mohon izin untuk pertanyaan keempat Pak. Dalam hal ini hal-hal apa saja yang kiranya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, tadi kan ada koordinasi gitu ya. Ada koordinasi dengan apa namanya wakil ya, ada juga dari BK. Kemudian kita sudah ada bukti. Ya tentunya setelah itu baru kita memikirkan bagaimana memberikan apa namanya keputusan itu. Setelah kita ada pertimbangan-pertimbangan kepada dua sisi tadi ya, atau menyangkut yang penting jangan sampai merugikan. Itu. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan, kalau menurut saya sih kasus, kita lihat bagaimana apa namanya kasus itu sendiri ya, Pak? Iya, kasusnya itu sendiri. Apakah kasus itu besar atau kecil, kasus itu kasus pribadi atau melibatkan pihak orang lain atau tidak. Kalau misalnya seperti itu, atau dia sendirian di dalam apa namanya membuat permasalahan itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita dia kasusnya dia sendiri tidak beresiko kepada orang lain, tapi kalau dia melibatkan orang banyak, ya harus kita pikirkan juga jangan sampai merugikan orang banyak. Oke Pak,
lanjut lagi Pak, Iya. pertanyaan yang keenam Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apalah kira-kira yang Ya. Bapak jalankan Pak? Pertanyaannya panjangnya. Iya, intinya itu Pak ya. Intinya bahwa ada Ada jadwal nggak? tidak? Iya, jadwal nggak? Lihat kasusnya tadi saya bilang Iya. kan di awalnya. Lihat kasusnya. Kalau kasus itu sederhana atau kasus yang simpel atau hanya kasus yang tidak begitu berat, ya kita harus selesaikan saat itu juga. Kalau mau contohnya sih, misalnya anak datang terlambat, itu kan masa harus dijadwalkan. Anak melanggar atau tidak pakai dasi, itu kan harus diselesaikan saat itu. Jadi kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya berat, ya panjang, misalnya berkelahi, itu kan ada melibatkan. Anak berkelahi misalnya, dia harus panggil orang tuanya, harus melibatkan BK, melibatkan wali kelas, sudah itu juga ada wakil kelas. Nah itu pasti saya buat jadwal kapan pemanggilan orang tua, pasti itu pakai jadwal itu. Panggil orang tua, sudah selesai di BK, baru kalau memang harus bertemu dengan kepala sekolah, ya dijadwalkan lagi untuk bertemu kepala sekolah. Ada prosedurnya gitu ya Pak ya? Betul, ya. Oke Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, Hmm. ada yang membantu Bapak atau seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan Pak? Pengambilan keputusan itu biasanya partisipatif ya kalau menurut saya. Jadi partisipatif itu kepala sekolah tidak diktator, tidak mengambil keputusan langsung Iya. menurut dia sendiri, dan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Oleh karenanya pasti istilahnya sih bagi saya itu bukan membantu, jadi menjadi pertimbangan ya. Misalnya setelah ada data, ada fakta, ya kita lihat dari BK bagaimana pendapat BK, bagaimana pendapat wali kelas, bagaimana pendapat wakil kesiswaan. Nah itu menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah itu jadi itulah yang membantu saya. Kalau kamu nanyanya ada yang membantu, itu yang membantu untuk pengambilan keputusan. Itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Yang terakhir dari semua pertanyaan tadi yang telah disampaikan, Iya. pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Bu Vita, Bu Linda. dan Bu Tias ya. Iya. Jadi pengalaman sih banyak, Iya. ya, pasti banyak. Seiring dengan perjalanan waktu itu sendiri untuk memimpin suatu lembaga atau sekolah, itu pasti ada hal-hal yang mungkin di luar teori ya, Iya. di luar teori yang mungkin tidak kita bayangkan, bahwa dalam seni memimpin itu kadang-kadang itu ada situasioner, harus menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, situasi sekolah itu sendiri atau lembaga itu. Nah, pengalaman yang saya dapatkan ini ya, yang paling pokok adalah ketegasan. Ya. Nilai ketegasan ini tentunya untuk apa? Membuat kita itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan fakta tadi. Lalu ketenangan. Jadi ya, setiap pada masalah tidak perlu kita buru-buru harus selesai hari ini, tidak, kita pelajari itu ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah ini yang menjadi penentu bahwa untuk membuat keputusan yang berkeadilan tentunya ya, hanya tidak fair, kemudian tidak merugikan orang, tapi itu di sana ada tegas sesuai dengan aturan. Nah itu keputusan akhirnya tidak merugikan orang lain. Nah, itu. Mungkin inilah jadi nilai ketegasan, ketenangan, lalu berkeadilan. Nah, itu. Oke Pak. Oke. Pak, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya dalam wawancara ini. Kami berharap Bapak selalu sehat selalu. Amin. Ya. Bisa menjalankan tugasnya Ya. dengan baik. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Silakan, terima kasih. Bu Vita. Iya.
Kami juga terima kasih Pak, Sama-sama, Bapak Mbak Bita. sudah Iya. menyempatkan waktu untuk Iya. bersedia berbagi pengalaman Iya. terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, menjabat menjadi kepala sekolah, berbagi pengalaman mengenai dilema etika dan rujukan moral Pak. Izin Baik. sebelumnya Pak, Ya. kami pamit Pamit, Pak, terima Pak. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Iya. Kami akhiri Pak, assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya Iya, jawaban iya, tadi pastinya. ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.